Shalom, jemaat yang terkasih, kita akan memasuki persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari Minggu adalah hari istirahat sekaligus hari penyembahan bagi Tuhan. Ibadah kita hari ini kita rayakan dengan topik bekerja untuk Tuhan. Firman Tuhan dalam Yohanes 5 ayat 17 berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Melalui ibadah ini, kita diingatkan sebagaimana Allah dan Kristus tetap bekerja sampai sekarang, demikian jugalah kita diajak untuk tetap bekerja. Ya Tuhan, kami sadar bahwa Engkau membenci orang-orang malas, maka kiranya melalui ibadah ini, kami disadarkan untuk mau menjadi makhluk pekerja, dan memandang setiap pekerjaan kami sebagai ibadah kepada Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Maka kiranya waktu istirahat dari Tuhan ini dapat kita pakai dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Nya dan untuk menyegarkan jiwa kita. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengatur kehidupan kami sedemikian rupa. Ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Ya Tuhan, berkatilah apa yang telah kami kerjakan dalam satu minggu ini, dan melalui ibadah ini, kiranya Tuhan mengisi hidup kami dengan anugerah. Amin. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar.
Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan kami, syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Syukur atas kesehatan dan kecukupan, syukur atas keluarga dan teman. Namun secara khusus kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Walau tubuh kami menjadi lelah dan pikiran kami terkuras, namun pekerjaan itu membuat hidup kami bermakna. Bahkan dengan bekerja, kami menjadi sama seperti Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tetap bekerja sampai sekarang. Ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati apa yang sudah kami kerjakan. Isilah kami Tuhan dengan firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mencintai pekerjaan, bukan sekedar bekerja, melainkan melakukan setiap pekerjaan kami dari hati, seperti untuk Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat-Mu, agar kami tidak menjadi pekerja Tuhan yang asal-asalan, tetapi biarlah pekerjaan kami menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap orang yang merasakannya. Dalam nama anak-Mu kami memohon. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam Pengkhotbah 9 ayat 10a dan 11 ayat 6. Demikian hukum Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Supaya ku digogoh
Bapa Surgawi, Bapa yang penuh belas kasih, saat ini kami berdiri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kami. Firman-Mu mengatakan kepada kami, apapun yang kami lakukan dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah. Firman-Mu ini menyadarkan kami, bukan hanya ibadah yang harus dibuka dalam nama Tuhan, melainkan kerja kami sehari-hari haruslah kami awali dalam nama Tuhan, agar kami selalu ingat bahwa kerja itu adalah ibadah. Namun kenyataannya, kami sering tidak menyadari bahwa kerja adalah ibadah kepada Tuhan. Akibatnya, kami sering memandang kerja hanya sekedar usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, bukan sebagai kesempatan untuk memaksimalkan talenta yang Tuhan beri dan menjadi berkat bagi sesama. Bahkan tidak jarang kami merasa bahwa pekerjaan kami sebagai beban. Padahal Engkaulah yang memberikan kerja itu kepada kami untuk kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu kami memohon kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan, jika kami suka mengeluh dan bersungut-sungut melakukan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami lupa bahwa kerja itu adalah ibadah. Tolong ingatkan kami Tuhan, untuk selalu memulai kerja kami dalam nama Tuhan, agar kami mengerjakannya dengan sukacita dan bahagia. Ya Bapa, firman-Mu juga mengingatkan kami, agar apapun yang kami perbuat, kami melakukannya dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga setiap pekerjaan itu harus kami lakukan dengan sebaik mungkin, agar hasilnya menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun kenyataannya, tidak jarang hasil kerja kami di bawah standar dan mengecewakan. Kami terjebak pada rutinitas yang membuat kami kehilangan gairah. Akibatnya, kami menjadi sepele dan tidak lagi mempersiapkan diri dengan baik. Di sisi lain, kami juga malas mempelajari hal baru yang berguna untuk meningkatkan kualitas kerja kami, sehingga hasil kerja kami monoton. Kami jenuh dan orang pun kecewa. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan, jika kami gagal menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui hasil kerja kami. Kiranya ke depan ini kami selalu menyadari bahwa untuk Tuhanlah kami melakukan kerja itu, agar kami melakukannya dari hati kami dengan sungguh-sungguh dan berkualitas. Ya Bapa, kami juga mengaku bahwa dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, kami suka asyik dengan diri kami sendiri, seakan-akan kami dapat melakukan semua pekerjaan kami tanpa topangan Tuhan dan topangan sesama. Akibatnya, tidak jarang cara kerja kami menjadi sangat egois. Kami suka menyalahkan orang lain jika hasil pekerjaan kami kurang memuaskan. Namun sebaliknya, kami suka memuji diri kami sendiri jika hasil pekerjaan kami baik. Padahal sesungguhnya kami bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa pertolongan orang lain. Untuk itu, kami memohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihani dan ampunilah kami. Tolonglah kami untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi sesama yang baik bagi rekan kerja yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah terhadap kami umat-Mu yang berdosa ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami selain dari kasih sayang-Mu yang besar itu. Ya Tuhan, mantapkanlah hati kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami,
melalui tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Jangan kau andalkan hari esok, sekaranglah waktunya. Karena tiap saat mungkin saja jarum jam itu dapat berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Jam kehidupan diputar sekali, tak seorang tahu kapan kan berhenti. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan
yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta di HKBP Jatimurni, Minggu ke-9 setelah Trinitatis, tanggal 9 Agustus 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Topik minggu kita hari ini, bekerja untuk Tuhan. Yang kedua, belajar online di gereja. Gereja kita terbuka bagi seluruh anak jemaat yang hendak belajar online memakai internet gereja. Setiap pagi gereja akan kita buka pukul 7 WIB sampai siang pukul 12 WIB. Bagi anak jemaat yang hendak belajar online di gereja, harap memakai masker dan sebelum masuk ke gereja
harap mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Ketiga, pendaftaran katekisasi Sidi tahun ajaran 2020-2021. Gereja kita telah membuka pendaftaran katekisasi Sidi tahun ajaran 2020-2021. Bagi jemaat yang hendak mendaftarkan anak kita mengikuti katekisasi Sidi, dapat menghubungi Sintua Week masing-masing dengan membawa fotokopi surat baptis anak dan pas foto 3x4 2 lembar. Katekisasi Sidi akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, masuk pukul 16 WIB. 4. Sinode HKBP Distrik 19 Bekasi. Hari Sabtu yang akan datang, tanggal 15 Agustus 2020, bertempat di Sopo Marpikir HKBP, Distrik 19 Bekasi akan melaksanakan Sinode Distrik dalam rangka memilih utusan distrik yang akan mengikuti Sinode Godang HKBP di Sipoholon. Sinode tersebut juga akan memilih calon praeses dari Distrik 19 Bekasi. Marilah kita doakan agar Sinode Distrik tersebut berjalan dengan lancar dan sukacita. Amin. Kelima, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Jatimurni mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Agustus 2020. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita lihat pada warta jemaat yang dikirim melalui grup WA Week masing-masing. Demikianlah warta jemaat di gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan persembahan di gerejanya. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Dan minggu kita hari ini dibalut dengan topik bekerja untuk Tuhan. Ada sebuah percakapan yang menarik antara seorang profesor dengan teman kecilnya yang adalah seorang nelayan. Percakapan itu kira-kira seperti ini. Si profesor sedang menghampiri temannya yang sedang memperbaiki jala. Dia bertanya, "Kamu sedang apa?" Kemudian temannya nelayan menjawab, "Ya kamu kan lihat sendiri aku lagi memperbaiki jala." Kemudian si profesor bertanya lagi, "Kamu memperbaiki jala untuk apa?" Kemudian temannya mengatakan, "Ya untuk menangkap ikan lah." Tidak sampai di situ, profesor bertanya lagi, "Menangkap ikan untuk apa?" Dengan sedikit jengkel temannya nelayan ini menjawab, "Ya untuk makan lah." Kemudian terus si profesor bertanya, "Makan untuk apa?" "Ya supaya kenyang." "Kenyang supaya apa?" "Ya supaya aku punya tenaga." "Tenaga untuk apa?" "Ya supaya aku bisa memperbaiki jala dan menangkap ikan lagi." Memang itu adalah percakapan imajiner ya, imajinasi. Tapi percakapan ini menarik untuk kita renungkan. Sungguh menyedihkan kita yang mendengarkan percakapan tadi membayangkan ada seorang manusia yang bekerja hanya untuk makan dan makan supaya dia bisa bekerja itu lagi dan untuk makan lagi dan begitu seterusnya. Begitukah kita manusia melakukan pekerjaan kita? Hanya sekedar untuk makan, bekerja untuk makan? Jika kita melakukan pekerjaan kita hanya sekedar untuk makan, maka kita adalah makhluk yang paling malang yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita bisa lihat burung saja, dia bekerja tidak sekedar untuk mencari makan. Setelah dia dapat makanan, kemudian dia bernyanyi, bersiul. Pagi-pagi burung sudah bersiul untuk menghibur dunia. Atau pohon bekerja untuk bisa menghasilkan O2 yang berguna bagi umat manusia. Maka ketika kita yang makhluk yang diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang paling mulia, apakah kita bekerja lebih rendah dari burung dan pohon atau dari ciptaan yang lain? Maka jika kita bekerja hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk diri kita sendiri, memang benarlah kita adalah orang yang paling malang di dunia ini. Kalau begitu, bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita memandang pekerjaan? Alkitab mau mengatakan bahwa pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan yang sangat berharga bagi kita. Ketika Tuhan sudah menciptakan Adam, yang pertama sekali Tuhan berikan kepada Adam adalah pekerjaan, tugas, bukan seorang istri, bukan Hawa. Itu menandakan betapa Tuhan menganggap manusia itu menyatu dengan pekerjaan, naturnya adalah bekerja. Bahkan kalau kita bertanya untuk apa kita bekerja, jawabnya adalah supaya kita benar-benar sama dengan Allah. Karena apa? Karena Allah pun bekerja. Alkitab menceritakan dari mulai Kejadian sampai Wahyu, Allah terus bekerja. Di Kejadian pasal pertama Allah sudah bekerja, menciptakan langit dan bumi, menciptakan terang, memisahkan terang dari gelap. Kemudian menciptakan cakrawala, menciptakan daratan dan lautan, memisahkan daratan dengan air, menciptakan pohon-pohon, kemudian membentuk manusia dan menghembuskan napas kehidupan.
terus berjalan sampai pekerjaan pemeliharaan penciptaan ulang. Dan nanti di kitab Wahyu pasal 21 sampai 22 diceritakan Allah terus bekerja untuk menciptakan sebuah kota yang disebut dengan nama Yerusalem yang baru. Itu sebabnya Yesus Kristus di Yohanes 5 ayat 17 mengatakan, Bapakku sampai sekarang bekerja, maka aku pun harus bekerja. Bayangkan, Tuhan kita bekerja, Yesus Kristus bekerja, Roh Kudus bekerja. Maka ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, itu karena Tuhan menganggap kita sama dengan dirinya. Maka kita harus bekerja. Dan pekerjaan kita pun kita lakukan bukan dengan sembarangan. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan kita ini adalah kawan sekerja Allah. Maka karena kita kawan sekerja Allah, kita harus melakukan pekerjaan kita sebagaimana Allah mengharapkan kita melakukan pekerjaan itu. Bahkan di perjanjian lama, orang yang bekerja itu dinamakan dengan melakah dari kata malak yang adalah malaikat. Maka ketika kita seorang petani, tapi ketika kita melakukan pekerjaan itu atas dasar kesadaran itu adalah pemberian Tuhan kepada kita, maka kita adalah melakah, kita adalah suruhan Tuhan seperti halnya malaikat. Atau kalau kita adalah seorang guru, ketika kita memandang itu bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, tapi itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Dan kita melakukannya dalam rangka untuk menyenangkan hati Tuhan, maka kita adalah melakah, adalah seperti malaikat. Itu sebabnya salah jika kita mengatakan hamba Tuhan itu adalah hanya pendeta. Tidak. Karena apa? Karena setiap orang yang melakukan pekerjaannya dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan, dia adalah hamba Tuhan. Seorang guru adalah hamba Tuhan, seorang petani adalah hamba Tuhan, seorang teknisi adalah hamba Tuhan, seorang ahli akuntan adalah hamba Tuhan. Semua orang yang bekerja dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Maka hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan inginkan, atau kita masih melakukan pekerjaan kita jauh dari yang Tuhan harapkan? Maka mari kita melihat firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita hari ini. Yang pertama, firman ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa apapun pekerjaan kita, mari kita memaknai bahwa itu adalah karena Tuhan atau pemberian Tuhan. Ayat 22 mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan tulus hati karena takut akan Tuhan atau karena Tuhan. Maka inilah yang pertama untuk diminta untuk kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini. Apakah kita memandang pekerjaan kita ini adalah pemberian Tuhan? Atau kita malah memandang pekerjaan ini bukan keinginanku, bukan seleraku, bukan seperti yang kuharapkan, dan akhirnya kita menjadi ogah-ogahan atau bersungut-sungut atau tidak semangat melakukan pekerjaan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, setiap pagi sebelum kita memulai pekerjaan kita selalu sadari bahwa kita ada di sini melakukan pekerjaan ini adalah karena Tuhan yang memanggil kita dan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita. Mengapa? Ada dua jenis jawabannya. Yang pertama, mungkin karena kita adalah orang yang tepat menurut Tuhan untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau kita orang yang tepat, jangan langsung kita membayangkan bahwa berarti kita yang paling berkualitas untuk melakukan pekerjaan ini. Bukan. Ini persis seperti Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Musa sendiri merasa, Tuhan, ada banyak orang yang lebih pintar dariku, bahkan abangku Harun itu lebih pintar bicara daripada aku. Tapi apa kata Tuhan? Loh, bukan karena pintarmu, tapi karena dirimu. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus 1 ayat 26, Tuhan memilih
Bukan orang yang berhikmat menurut dunia, tapi orang yang bodoh menurut dunia. Bukan orang yang kaya menurut dunia, tapi orang yang miskin menurut dunia. Bukan orang yang kuat menurut dunia, tapi orang yang lemah menurut dunia. Untuk melakukan pekerjaannya. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Maka ketika Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada kita, itu berarti kita adalah orang yang tepat melakukan pekerjaan ini. Dalam bahasa Batak inilah yang disebut dengan istilah tohonan. Tohonan itu artinya sebenarnya bukan soal tahbisan ya, tapi soal pemilihan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Ketika kita sudah menyadari bahwa pekerjaan kita adalah pilihan Tuhan untuk kita, dan Tuhan memandang kita orang yang tepat melakukan pekerjaan ini, maka kita adalah orang yang martohonan. Maka ketika kita sudah setiap pagi sebelum bekerja, kita langsung ingat ya bahwa kita dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan ini dan kita dianggap sebagai orang yang tepat. Maka tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bersungut-sungut. Sebaliknya kita hanya akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, karena Engkau yang memberikan pekerjaan ini untuk kulakukan, maka aku akan melakukan pekerjaan ini untukmu, tapi Engkau bekerja jugalah untukku. Mampukan aku, kuatkan aku Tuhan. Maka alih-alih kita bersungut-sungut, kita akan bersyukur. Dan ini sangat penting, melakukan sebuah pekerjaan dengan perasaan syukur. Dan alasan kita bersyukur adalah bukan karena gajinya besar, bukan karena pekerjaan itu megah, bukan karena pabriknya atau nama perusahaan itu hebat, tapi alasan kita bersyukur adalah karena Tuhan yang memilih pekerjaan itu untuk kita. Maka kalaupun pekerjaan itu besar bagi kita, jangan sombong. Seperti Saul, kepedean menjadi raja akhirnya hilang. Atau sebaliknya, kalaupun pekerjaan itu menurut kita terlalu kecil untuk kita, jangan kecil hati. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena Tuhan yang memilihkan itu untuk kita. Tapi bisa juga dalam bentuk yang kedua. Tuhan memberikan pekerjaan itu kepada kita. Bukan demi pekerjaan itu sendiri, tapi demi sesuatu yang lebih besar. Ini bisa kita lihat dari jalan hidupnya Daud. Daud itu dirancang Tuhan untuk menjadi seorang raja. Dan tahapannya adalah dengan terlebih dahulu mengalahkan Goliat, raksasa Filistin. Maka demi melakukan tugas itu, Tuhan terlebih dahulu membuat Daud menjadi seorang gembala, menggembalakan kambing domba. Di saat yang bersamaan abang-abangnya bertempur dengan rasa bangga. Tapi Daud tidak berkecil hati dengan itu. Dia melakukan itu dengan baik. Akhirnya disitulah dia bertarung dengan singa yang menjadi bekal dia melawan Goliat. Dan ketika Daud melakukan proses dari Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, dia dipakai Tuhan atau dia diberikan Tuhan kesempatan untuk melakukan perkara yang lebih besar lagi. Maka pahami juga, bisa jadi pekerjaan kita sekarang juga adalah dalam rangka proses dari Tuhan untuk memberikan kita perkara yang lebih besar lagi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan setia pada perkara kecil. Orang yang setia pada perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Jangan langsung bersungut-sungut, kenapa aku melakukan ini? Aku tidak ingin ini. Lakukan saja dengan sebaik-baiknya karena itu dari Tuhan. Itu pemberian Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu hadiah Tuhan. Entah kita diset untuk pekerjaan itu ataupun dirancang untuk sesuatu yang lebih besar lagi, intinya lakukanlah itu dengan sebaik-baiknya karena Tuhan. Dan yang kedua, ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Inilah renungan yang kedua yang diminta untuk kita renungkan hari ini. Tadi yang pertama, lakukan pekerjaan itu karena Tuhan. Sekarang yang kedua, lakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, demi menyenangkan hati Tuhan. Maka bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan ini untuk menyenangkan hati Tuhan? Jawabnya adalah yang pertama, maka pekerjaan itu harus kita lakukan dalam rangka visi Tuhan, bukan dalam rangka keinginan kita manusia.
Tadi ayat 24 mengatakan kita adalah hamba Tuhan. Seorang hamba tidak memiliki visi. Visi seorang hamba adalah visi tuannya. Maka kalau kita ingin melakukan pekerjaan kita untuk Tuhan, lakukan itu demi mewujudkan visi Tuhan, demi mewujudkan kerajaan Tuhan, bukan demi keinginan diri kita sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang menarik ketika ada 3 tukang bangunan sedang bekerja membangun sebuah gedung. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada tukang yang pertama, dia mengatakan, "Kamu sedang apa?" Tukang itu mengatakan, "Kamu nggak lihat ya, aku sedang menindih sebuah batu bata di atas batu bata yang lain." Oh, oke. Kepada tukang yang kedua dia bertanya, "Kamu sedang apa?" "Loh, kamu kan bisa lihat sendiri, aku sedang bekerja membangun sebuah gedung." Oh, baik. Dan akhirnya kepada tukang yang ketiga dia bertanya, "Kamu sedang apa?" Tukang yang ketiga menjawab, "Aku sedang melakukan sebuah pekerjaan yang nanti pekerjaan ini akan menghasilkan sebuah rumah Tuhan yang megah, di mana akan ada banyak orang yang akan datang ke sini berdoa mencari Tuhan, dan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan Tuhan ke seluruh dunia." Nah, mari kita lihat perbedaan dari ketiga jawaban itu. Yang pertama, dia mengatakan, "Aku bekerja menindih batu bata di atas batu bata yang lain." Yang kedua, dia hanya mengatakan, "Aku bekerja untuk mendirikan sebuah bangunan." Tapi tukang yang ketiga, dia bekerja dengan visi yang jauh. Walaupun yang dia lakukan adalah menindih batu bata di atas batu bata yang lain, tapi itu dia lakukan dalam sebuah visi penglihatan Tuhan ke depan, bahwa dia adalah bagian dari sebuah rencana besar Tuhan, di mana di situ nanti akan berdiri sebuah gedung gereja yang megah, tempat seluruh orang dari penjuru dunia datang bertemu dengan Tuhan. Otomatis orang ketiga ini akan melakukan pekerjaannya jauh lebih baik daripada orang kedua dan yang pertama. Maka bagaimana kita melakukan pekerjaan kita? Apakah kita melakukan itu untuk Tuhan? Misalnya seorang ibu yang sedang memasak di dapur, apakah dia memandang itu hanya sebagai kerjaan rutinitas sehari-hari memasak? Atau dia memandang aku sedang melakukan sebuah pekerjaan demi mempersiapkan anak-anak Tuhan yang luar biasa ke depan? Atau seorang ibu atau seorang guru maksud saya, apakah dia hanya sekedar untuk cuap-cuap menyampaikan pelajaran kepada anak-anak? Atau dia memandang bahwa yang di depannya ini adalah calon-calon pemimpin negara yang akan berjasa untuk membawa negara ini menjadi lebih maju nanti sekitar 20 tahun ke depan? Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan dengan visi yang lebih jauh ke depan, pekerjaan itu akan kita lakukan dengan jauh lebih baik. Apalagi yang kita lihat adalah visi Tuhan, maka pekerjaan itu akan kita lakukan tidak dengan sembarangan. Nah, yang kedua, ketika firman ini mengatakan lakukanlah pekerjaan itu untuk Tuhan, yang pertama tadi maksudnya dengan memakai visi Tuhan, yang kedua artinya adalah dengan memakai cara Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang yang belajar piano kepada guru piano yang disebut killer. Kemudian setelah 1 tahun dia belajar, tibalah saatnya bagi dia untuk konser 10 lagu yang sudah diajarkan. Maka tibalah hari konser itu, dia sudah nervous, orang-orang yang diundang sudah memenuhi ruangan, dan dia melihat di kursi paling depan duduklah gurunya itu. Maka dia mulai memainkan lagu pertama. Lagu pertama selesai, orang-orang bertepuk tangan, tapi dia tidak tenang karena dia melihat gurunya tetap diam. Lagu kedua selesai, orang semakin riuh bertepuk tangan, tapi dia melihat gurunya tetap diam. Dia belum senang. Begitu terus sampai lagu yang ke-10. Di lagu yang ke-10 dia memainkan, karena ini lagu andalannya, dia memainkan dengan sangat baik. Dan akhirnya orang-orang bertepuk tangan dengan riuh dan lama.
Tapi dia tetap belum senang. Karena apa? Karena gurunya juga masih diam. Tapi kemudian dia melihat gurunya berdiri, tersenyum dan bertepuk tangan kepadanya. Barulah di situ dia merasa lega dan merasa senang. Karena apa? Karena bagi dia gak penting tepuk tangan orang-orang kalau gurunya sendiri tidak bertepuk tangan untuknya. Sebaliknya, walaupun hanya gurunya yang bertepuk tangan untuk dia, itu jauh lebih berharga daripada tepuk tangan orang banyak. Dari sini kita diajak untuk merenungkan ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, dengan cara apa kita melakukannya. Apakah cara itu memang cara yang dikehendaki oleh Tuhan yang menyuruh kita? Itu sebabnya di 1 Korintus 10 ayat 30 Rasul Paulus mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita akan tahu, jika aku melakukan pekerjaan ini dengan cara yang seperti ini, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak? Ataukah aku hanya melakukan pekerjaan ini demi menyenangkan orang lain? Maka firman ini mengajak kita. Yang kedua, motivasi kita melakukan sebuah pekerjaan itu adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Tadi pesan yang pertama, lakukan pekerjaan itu dengan hati yang gembira, karena itu pemberian Tuhan. Maka pesan yang kedua, lakukan pekerjaan kita dengan motivasi yang benar. Apa itu? Yang pertama, visi kita adalah visi Tuhan. Kita memandang jauh ke depan. Dan yang kedua, caranya adalah cara Tuhan. Motivasi itulah yang diinginkan oleh firman ini untuk selalu kita pakai setiap melakukan pekerjaan kita. Motivasi tulus dengan cara yang benar. Soal upah itu biarkan Tuhan yang mengatur. Itulah yang disebutkan tadi di ayat yang ke-24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Biarkan Tuhan yang mengatur tentang upah kita. Bagian kita adalah lakukan itu dengan motivasi yang tulus seperti untuk Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan cara yang memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, renungan yang diminta untuk kita renungkan melalui perikop kita ini adalah yang tertulis dalam ayat yang ke-25. Bekerjalah dengan tidak membuat kesalahan. Ayat 25 mengatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Perikop ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada kesalahan. Sekarang kita bertanya, mengapa kita melakukan kesalahan? Tapi terlebih dahulu saya mau mengatakan ini bukan soal kesalahan yang dimaksud salah ketik ya. Tapi ini kesalahan dalam pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, mengapa seseorang bisa melakukan kesalahan dalam pekerjaannya? Yang pertama, jawabnya adalah karena dia bekerja dengan tidak sekuat tenaga. Seorang yang terkenal jenius atau pintar yang bernama Albert Einstein mengatakan, genius is 1% talent and 99% hard work. Jenius katanya itu dibentuk dari cuma 1% talenta, sisanya 99% kerja keras. Maka menurut Einstein yang jauh lebih penting bagi kita untuk melakukan pekerjaan kita adalah kerja keras, bukan kepintaran kita. Maka disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Ketika awal dia melakukan pekerjaan itu, dia melakukan dengan kerja keras, dengan sungguh-sungguh, dengan disiplin. Tapi lama-kelamaan setelah itu menjadi rutinitas, dia sudah merasa mampu, sudah merasa tidak perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.
dan dia melakukan pekerjaan itu dengan biasa-biasa saja, tanpa ada lagi gairah atau semangat untuk selalu memberikan yang terbaik, maka disitulah awal kehancuran kita, awal kita membuat kesalahan. Maka pendiri Honda yang bernama Soichiro Honda mengatakan persis seperti yang dikatakan Albert Einstein tadi, success represent the 1% of your work with results from 99% of failure. Soichiro Honda mau mengatakan kalau kalian melihat pabrik Honda sekarang, itu hanya mencerminkan 1% saja. Sisanya di balik itu adalah 99% kerja keras, di mana aku gagal bangun lagi, supaya akhirnya aku bisa memberikan yang terbaik. Maka ketika ayat 25 ini mengatakan jangan membuat kesalahan. Kesalahan kita yang pertama adalah ketika kita berhenti melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Kita mulai tidak mempersiapkan diri, kita mulai terbiasa, kita mulai menganggap itu rutin. Akhirnya cara kita melakukan pun biasa. Bahkan kita tidak punya persiapan apalagi. Padahal persiapan adalah segalanya. Maka yang pertama pesannya kepada kita, lakukan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya, kerja keras. Dan yang kedua, mengapa orang berbuat kesalahan adalah karena dia melakukan yang itu-itu saja. Dia tidak berimajinasi, dia tidak berkreasi, dan dia tidak menciptakan sesuatu yang baru. Kita bisa tertinggal bukan karena kita melakukan kesalahan, tapi karena orang lain sudah menciptakan sesuatu yang lebih baru lagi. Dunia berubah, maka kita diminta untuk berubah. Pekerjaan yang kita lakukan sekarang baik, belum tentu 1 bulan lagi baik, belum tentu 1 tahun lagi baik. Maka kita harus terbuka, harus belajar. Tidak pernah bisa puas. Bahkan epistel kita hari ini mengatakan kita bahkan harus belajar dari semut. Bukan dari gajah, bukan dari burung merak, tapi dari semut. Bahkan dari makhluk yang kita anggap paling kecil di bawah kita, bahkan bisa kita injak-injak. Tapi dari situ pun kita diminta untuk belajar. Maka sebagai pekerja Tuhan, renungan ini mengajak kita untuk berkreasi. Lihat dunia sekarang. Jangan puas dengan apa yang kita lakukan. Jangan lakukan itu terus. Jangan sama cara kerjamu 10 tahun, 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Maka cepat atau lambat jika kau tidak berubah, kau akan melakukan kesalahan. Maka mari bekerja sebagai pekerja Tuhan yang kreatif. Jangan melakukan kesalahan. Yang pertama karena kita sudah kehilangan semangat, tidak bekerja keras lagi. Tapi yang kedua, jangan melakukan kesalahan karena kita tidak kreatif. Begitu-begitu saja, monoton. Tidak ada semangat untuk mencari yang baru. Mari meningkatkan diri, bekerja, belajar, bekerja, belajar, bekerja, belajar. Supaya apa? Yang kita lakukan selalu baru dan menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Maka itulah renungan tentang bekerja untuk Tuhan yang diminta untuk kita renungkan melalui perikop kita hari ini. Yang pertama, anggap pekerjaanmu itu sebagai pemberian Tuhan, maka lakukanlah dengan hati yang gembira. Yang kedua, lakukanlah pekerjaanmu itu untuk Tuhan dengan motivasi menyenangkan hati Tuhan. Soal berkat, biarkan Tuhan yang mengatur. Dan yang ketiga, lakukan pekerjaanmu itu dengan sebaik mungkin, dengan kerja keras, jangan ada kesalahan. Dan tetaplah kreatif, cari cara yang baru, agar pekerjaanmu itu tetap menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan yang memampukan kita melakukan pekerjaan itu seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kau telah mengingatkan kami bahwa kami harus bekerja karena Bapa bekerja sampai sekarang, Kristus bekerja sampai sekarang, dan Roh Kudus bekerja sampai sekarang. Dan kami bekerja dengan cara yang Tuhan inginkan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami bekerja bukan sekedar untuk mencari nafkah, tapi kami bekerja untuk memuliakan Tuhan. Maka biarlah kami melakukan pekerjaan itu dalam paradigma bahwa itu pemberian dari Tuhan. Kami akan melakukan itu dengan senang hati, dengan hati yang gembira, bukan bersungut-sungut.
Dan biarlah kami melakukan dengan motivasi yang tulus. Soal berkat, soal upah, biar Tuhan yang mengatur. Dan kami melakukan pekerjaan kami dengan kerja keras dan keinginan untuk tetap terus belajar, tetap terus berinovasi, agar kami tidak ketinggalan, agar kami tidak kuno, agar pekerjaan kami itu tetap harum di hadapan Tuhan. Layakkan dan mampukan kami Tuhan menjadi pekerja-pekerja Tuhan yang handal, agar kami menjadi berkat, menjadi tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.